Pentingnya mengenal diri sendiri agar hidupmu lebih gampang dan kamu semakin sayang pada dirimu sendiri. Madesur, yaitu masa depan suram. Madesur mempunyai 4 teman. Yang pertama yaitu si pemalas. Biasanya si pemalas ini karena dia tidak punya tujuan, jadi dia bingung apa prioritasnya dalam hidup. Dalam banyak hal, orang ini sudah gak mau ngapa-ngapain kecuali bermalas-malasan. Padahal konsekuensi dari kemalasan itu sangat buruk, yaitu kemiskinan dan suatu saat menyebabkan kerja paksa, bahkan banyak keinginan-keinginan yang gak kecapai dan menumpuk di kepala. Sifat malas ini bisa menular loh. Hati-hati sama temenmu yang malas. Temen madesur yang kedua adalah si ignorant, yaitu sifat gak mau tahu atau acuh gak acuh yang menyebabkan dia menjadi bodoh. Penyebab utamanya yaitu dia tahu dirinya gak tahu, tapi karena acuh gak acuh akhirnya malas, lalu benar-benar menjadi orang yang bodoh. Bodoh dalam semua hal, gak punya skill, gak punya rencana, dan gak punya hal-hal yang mendukung hidupnya lebih baik karena udah bodoh. Intinya si ignoran ini tidak punya kemauan untuk belajar. Yang ketiga teman si madesur yaitu penakut. Penakut di sini bukan berarti tentang berantem ya, yaitu penakut melakukan aksi, penakut untuk belajar, penakut untuk mencoba hal baru. Akhirnya orang tersebut stuck dan gak kemana-mana dalam hidupnya. Yang paling parah, banyak idenya tapi takut untuk memulai. Teman madesur yang keempat yaitu sifat arogan. Sifat angku ini mencakup banyak hal yang membuat orang tersebut menjadi mengalami kemunduran dalam hidupnya. Di antaranya, udah tahu bego tapi gak mau belajar. Udah tahu keadaannya miskin, borosnya minta ampun, maksain gaya hidup. Udah tahu gak bisa, harusnya ya berlatih. Yang terakhir si tamak, yaitu mengambil dan memborong semua sifat-sifat yang tadi. Dari si malas, si bodoh, si penakut, dan si arogan. Semuanya lengkap dia ambil semua. Tapi kabar baiknya, semua sifat madesur tadi bisa diubah dan diperbaiki. Syukur jika kamu bisa menyadarinya lebih awal. Karena di beberapa keadaan ada orang yang hidupnya hancur dulu karena sifat tersebut, baru mereka sadar merubah dari madesur ke madesuk, yaitu masa depan sukses. Kata kuncinya adalah menyadari lalu berlatih. Menyadari konsekuensi apa efek dari kemalasan di masa depan yang akan kamu tanggung. Temukan alasan yang paling kuat kenapa kamu harus menjadi orang yang disiplin. Lalu mulailah secara perlahan berlatihnya. Meskipun itu hanya hal kecil, yaitu merapikan tempat tidur saat kamu selesai tidur. Merapikan tempat tidur memang hal sepele, tapi memulai dengan kemenangan kecil di pagi hari itu udah sangat bagus untuk perubahan hidup. Sesuai pengalaman, saya yakin kamu akan lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal disiplin lainnya. Sisanya, kamu tinggal mempertahankan kebiasaan baik tersebut. Bagaimana dengan kebodohan? Apakah kebodohan itu sudah permanen atau tidak bisa diubah? Jawabannya, ya tidak. Pada dasarnya semua orang itu tidak tahu, bukan bodoh. Akan tetapi bodoh tersebut adalah sebuah keputusan untuk tetap memilih tidak tahu dan gak mau tahu. Akhirnya gak mau belajar, ya tetap bodoh. Si penakut, bagaimana cara mengatasi rasa takut? Sebenarnya rasa takut itu hadir karena ketidaktahuan. Ketika kamu tahu, lalu menyadari kalau rasa takut itu hanyalah imajinasimu sendiri,
perlahan kamu akan mencari cara untuk berani memulai dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kesempurnaan itu tidak ada, melainkan hanyalah sebuah kesalahan yang diperbaiki. Bagaimana cara mengatasi sifat arogan dan tamak tersebut? Satu-satunya cara yaitu menyadari terlebih dahulu dan berani mengkoreksi diri sendiri. Berikut beberapa pertanyaan introspeksi. Apakah saya seorang arogan dan tamak? Apakah saya seorang yang bodoh, tapi selalu denial atau menyangkal kalau saya ini seorang yang pintar, padahal dalam kenyataannya saya banyak gagal? Apakah saya seorang yang boros, padahal gaji saya cuma UMR, tapi gaya hidup saya melebihi orang kaya yang punya segalanya, dan saya banyak memaksakan hal untuk membeli di luar kemampuan saya? Apakah saya masih denial ketika dikritik oleh orang-orang yang lebih unggul di bidangnya? Apakah saya termasuk orang yang tamak sehingga saya mengambil semuanya dari sifat-sifat buruk tersebut, tetapi saya merasa baik-baik saja ataupun tidak merasa bersalah? Waduh, itu sudah gawat. Apakah teman-teman punya penyakit madesur tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Tulis di komentar ya. Merubah sesuatu itu butuh proses, dan untuk memulai proses tersebut, kamu harus memulainya dengan kesadaran terlebih dahulu. Semoga kamu mendapat pemahaman baru agar kamu lebih mengenal dirimu sendiri dan kamu lebih menyayangi dirimu sendiri. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.